Halo, bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 di semester 1. Nah, kali ini kalian sudah memasuki ke bab yang ketiga, yaitu tentang teks anekdot. Sebelumnya kalian sudah mempelajari dua teks yang menurut Ibu teksnya lumayan harus menganalisis lebih tingkat tinggi gitu ya, karena memang di sini teksnya berbeda dengan yang kali ini. Kalau kali ini teksnya cerita, kalau yang kemarin mungkin informasi, argumentasi seperti itu. Nah, kali ini teksnya tentang cerita. Nah, kalian sudah mempelajari teks anekdot di pertemuan sebelumnya mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, dan hari ini Ibu akan membahas tentang kebahasaan dari teks anekdot. Kita simak ya. Tujuan pembelajaran pada teks anekdot kali ini yaitu tentang kebahasaan, yaitu siswa dapat mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Nah, ini memang tidak secara spesifik ya harus membahas tentang kebahasaan, tapi memang ini adalah pilihan tujuan pembelajaran dari pemerintah. Semoga bisa masuk ya di sini, karena walaupun di sini aspek makna tersirat, tapi kita harus tahu dulu bagaimana cara mengevaluasi atau menganalisis dari teks anekdot. Oke, kita lanjutkan. Nah, sedikit mereview atau mengulang kembali mengenai teks anekdot. Di sini ada materinya tentang pengertian, ciri-ciri, dan juga struktur ya. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah Ibu terangkan juga. Tapi tidak ada salahnya Ibu mereview lagi di sini. Yang pertama mengenai pengertian. Pengertian dari teks anekdot ini adalah cerita lucu atau menggelitik yang bertujuan memberikan suatu pelajaran atau sebuah pesan atau amanat di situ ya. Kemudian ada ciri-cirinya, sudah pasti kalau kita membicarakan tentang anekdot itu ceritanya tentang lucu, kemudian tentang kritik ya, kemudian ada humornya juga, tapi di balik semua cerita itu harus ada makna yang disampaikan, baik tersirat maupun tersurat di sini. Oke? Baik ya, nah kita selanjutnya ada struktur. Nah, struktur dari teks anekdot ini ada abstraksi, orientasi, komplikasi atau krisis, reaksi, dan juga koda. Ibu pernah menyampaikan bahwa semua struktur ini tidak harus ada ya, tergantung dari jenis teks anekdotnya. Kadang teks anekdot itu ada yang berupa teks, ada yang berupa juga karikatur seperti itu. Ya, kalau karikatur biasanya teksnya sedikit, ceritanya sedikit, tapi di situ maknanya sangat jelas atau mungkin maknanya bisa kita ambil ya, walaupun tersirat bukan tersurat. Karena kalau tersirat itu harus kita artikan lagi, kalau tersurat itu sudah ada di dalam teksnya. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kebahasaan dari teks anekdot. Kebahasaan ini adalah biasanya kaidah atau ketentuan yang biasa muncul dalam sebuah teks anekdot. Kira-kira ada apa saja ya kebahasaannya dalam teks anekdot? Mari kita simak. Yang pertama, biasanya teks anekdot itu kan berupa cerita. Nah, tidak jauh berbeda dengan cerpen, dengan novel. Nah, otomatis di dalam sebuah cerita itu pasti ada yang namanya kalimat langsung dan tidak langsung. Dan tentu saja di sini ada kalimat langsung ya. Yang menandakan kalimat langsung dan tidak langsung tentu saja ada tanda petik 2 ya di sini. Contohnya, apakah kalian tahu dengan materi yang akan saya sampaikan sekarang? Tentu saja tahu, yaitu tentang anekdot ya. Kemudian yang kedua adalah namanya juga cerita. Pasti ada tokohnya. Kalau tidak ada tokoh pasti ada latarnya atau situasi dan kondisinya pasti ada di dalam sebuah teks anekdot. Maka dari itu di sini ada yang namanya nama tokoh ya kebahasaannya. Nama tokoh utama orang ketiga tunggal atau boleh menggunakan nama asli maupun nama samaran. Mohon maaf sekali Ibu memberikan contoh ada Bapak Terawan di sini karena memang sedang booming sekali ya. Ada contoh anekdotnya juga yang sudah Ibu berikan contohnya pada di pertemuan sebelumnya. Ini nama asli ya, atau boleh juga kalian gunakan nama samaran. Itulah contoh dari teks anekdot karena tujuannya selain untuk memberikan sebuah kritik atau pesan atau humor, ya tentu saja ada maknanya di balik itu. Selanjutnya ada keterangan waktu di dalam sebuah teks anekdot. Tentu saja karena tadi Ibu sampaikan ada hubungannya dengan latar.
latar itu kan ada latar tempat, ada latar waktu dan suasana. Nah, kali ini berhubungan dengan waktu. Nah, contohnya suatu ketika tiba, kemudian sesudah menyampaikan. Jadi ada hubungannya dengan latar waktu, ya. Selanjutnya ada konjungsi. Nah, konjungsinya di sini ada konjungsi penerang atau penjelas. Nah, karena tadi Ibu sampaikan di dalam sebuah teks anekdot, karena cerita ada kalimat langsung dan tidak langsung. Otomatis kalau kalimat tidak langsung itu biasanya menjelaskan atau menerangkan kembali dengan memiliki ciri-ciri ada kata bahwa. Nih, bahwa ya, yang tujuannya mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Menceritakan kembali, misalnya pada sore hari ini langit mendung, dan juga diberitakan bahwa akan turun hujan misalnya ya, seperti itulah. Jadi ini kalimat tidak langsung, kalau kalimat langsungnya tentu berbeda. Kemudian ada kata kerja material. Nah, kalau misalnya kata kerja material itu harus ada hubungannya dengan kata benda setelahnya ya. Jadi ini misalnya dimasukkan, kemudian berkeliling, memukul-mukulkan, jadi ada sesuatu objek setelahnya gitu ya, itu kata kerja material. Kemudian ada juga kata kerja mental. Nah, kalau misalnya kata kerja mental ini ada hubungannya dengan perasaan, pikiran ya. Jadi kalau perasaan itu misalnya saya merasakan atau mengetahui, nah itu berarti masuk kata kerja mental. Contohnya saya merasa tidak enak, nah itu kan ada hubungannya dengan perasaan dan juga pikiran. Kemudian bingung, galau, nah itu juga termasuk pada kata kerja mental ya. Bisa ya. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah konjungsi kronologis. Karena ini sebuah cerita, otomatis ada hubungannya dengan konjungsi kronologis, yaitu ada contoh katanya akhirnya, selanjutnya, lalu, dan lain-lain. Masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita cari dan coba kita aplikasikan ke dalam analisis dari kebahasaan teks anekdot. Oke, nah seperti yang tadi Ibu sampaikan, mari kita aplikasikan dengan memilih teks yang terdapat dalam buku paket tentang teks anekdot dan mari kita analisis kebahasaannya. Jadi kalian boleh pilih pada bab buku teks anekdot itu banyak sekali teks-teks yang menjadikan contoh dan coba kita analisis kira-kira mana yang termasuk pada kebahasaan yang sudah kita bahas ya. Ada tentang tokoh, kemudian ada tentang waktu, ada juga tentang kalimat langsung, ada juga kalimat atau kata penerangan, dan yang tadi Ibu sudah sampaikan semuanya. Mari kita aplikasikan, mari kita analisis, dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak dari Ibu. Nah, cukup sekian. Sampai jumpa lagi. Dah.